Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjut di pembahasan secara kotur nada di bab al-istitsna. Bab al-mustatna. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wal mustatna bi illa min kalamin tamin mujibin nah asyaribu minhu illa qalilan minhum. Fa in fukidal ijabu tarajjahal badalu fil muttasil. Nah ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Wa nasbu fil munqati inda bani tamim wa wajaba indal hijaziyin. Nah ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhanni. Ma lam yataqaddam fihi ma fan nasbu nah qawlihi wa mali illa ala ahmad syi'atun wa mali illa madhabal haqqi madhabu au fuqidat tamam fa ala hasabil awamil nah wa ma amruna illa wahidatun wa yusamma mufarragon. Selesai, Masya Allah. Iya, untuk awal illa kata beliau rahimahullah wal mustatna bi illa, yang dikecualikan dengan illah, maksudnya wal mustatna bi illah, termasuk yang mansub adalah mustatna dengan illah. Tapi min kalamin tamujab, dari kalam yang tamujab, karena yang tamujablah yang wajib dibaca nasab. Antum sudah ingat kembali makna tam? Ada mustatna minhunya. Mujab tidak ada penafiannya. Ini bikin mudah karena sudah berulang berapa kali begitu. Nah contoh, fasyaribu minhu illa qalilan. Fa in fukidal ijabu, kalau tidak ijab, hilang ijabnya, artinya kalamnya tam ghairu mujab. Kalamnya tam tapi tidak mujab. Maka tarajjahal badal fil muttasil. Lebih roji badal kalau mustatnanya muttasil. Muttasil artinya setelah illa itu masih golongan sebelum illa. Misalnya, qoman nasu illa zaid. Ma qoman nasu illa zaidan. Atau zaidun. Paham gak ini? Lebih roji menjadi badal. Yaitu dibaca illa zaidun. Pada muttasil. Kenapa dibilang muttasil ini? Karena zaid termasuk manusia. Anda paham ini? Jadi lebih roji badal kalau muttasil. Kalau sebelum ilah adalah golongan sebelum ilah. Nah, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Lihat, qalilun ini masuk dari waw jamaah. Qalilun, i'rabnya apa itu? Sebagai badal dari waw jamaah. Badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Iya, wan nasbu fil munqati inda bani tamim. Dan lebih roji dinasab pada yang mungkoti. Mungkoti artinya kalau setelah ilah bukan golongan dari sebelum ilah. Misal antum katakan begini, maqaman nasu illa himar. Himar bagian dari manusia? Kan bukan. Ini namanya mungkoti. Jadi mutasil mungkoti di sini bukan terputus, bukan. Mutasil artinya masih golongan sebelum ilah. Mungkoti artinya bukan lagi golongan sebelum ilah. Nah, kalau mungkoti menurut Bani Tamim lebih roji dijadikan badal. Dipahami ini? Lebih roji di nasab. Apa? Lebih roji di nasab. Kalau menurut Bani Tamim lebih roji di nasab, bukan badal. Wa wajaba indal hijazin. Tapi menurut orang Hijaz wajib dibaca nasab. Wajib baca nasab. Siapa? Baik. Belum bilang, jadi ini perbedaannya. Jadi pada mungkoti berselisih antara Bani Tamim dan siapa? Hijaz. Tapi berselisihnya dari sisi, bukan dari sisi nasab atau tidaknya. Dia berselisihnya dari sisi boleh, lebih roji, atau wajib. Kalau Bani Tamim langsung dia bilang, lebih roji nasab. Berarti boleh badal. Kalau Hijaz, wajib nasab. Berarti tidak boleh
badal. Dipahami ini? Jelas ini? Bedanya satu boleh, satu wajib. Nah, malahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhanni. Kalau Bani Tamim dia bolehkan ittiba'u. Karena ittiba'ad dhann bukan dari ilmu. Ini namanya badal mungkoti. Ini namanya mustatna mungkoti. Kenapa? Karena mengikuti sangkaan bukan ilmu. Karena namanya ilmu itu kan mengikuti ilmu yang kita tahu, bukan sangkaan. Ini mungkoti. Nah, sekarang ittiba'ah. Menurut orang Hijaz wajib dibaca ittiba'ah. Tapi menurut Bani Tamim boleh dibaca ittiba'u. Boleh dibaca ittiba'i. Badal dari apa? Ilmin. Boleh dibaca ittiba'i badal dari ilmin. Ya, ilmin. Boleh. Tapi menurut Hijaz dia wajibkan ittiba'ah. Beliau bilang malam yataqaddama fihi ma pannasbu. Malam yataqaddama fihi ma pannasbu. Ini beliau bilang selama katanya apa? Malam yataqaddama fihi ma. Apa artinya ini? Selama dia tidak mendahului keduanya. Pannasbu, maka dia nasab kalau dia mendahului. Ini susunannya sudah terbalik. Mali illa ala Ahmad syi'atun. Mana itu? Mana mustatna minhunya? Supaya antum paham dulu apa maksudnya malam yataqaddama fihima. Ini yang boleh tadi dipilih, selama mustatnanya ini tidak mendahului mustatna minhu. Tidak mendahului mustatna minhu. Lihat, mali seharusnya mali syi'atun illa ala Ahmad. Ala mustatna kan? Mudhaf. Ahmad mudhafun ilaih. Majrur dengan tanda apa? Fathah. Sekarang coba tuh antum perhatikan itu. Syi'atun. Syi'atun itu asalnya mustatna minhu. Pertanyaannya, tam mujab, tam ghairu mujab. Kalau saya susun asal mali syi'atun illa ala Ahmad. Tam mujab atau tam manfi? Atau ghairu mujab? Ghair mujab kan nabi. Kan pembahasan kita sekarang kan kalau tidak mujab. Fa in fuqidal ijab. Kalau tidak ada ijab, kalau tidak ada ijab. Kalau dia mutasil, lebih roji badal. Kalau dia mengkoti, Bani Tamim, lebih roji nasab. Orang Hijaz wajib nasab. Tapi dia bilang selama dia tidak dikedepankan. Yaitu pembahasan kita sekarang ini adalah mustatnanya. Selama tidak dikedepankan, maksudnya mustatna minhunya diakhirkan. Kalau diakhirkan, pannasbu, maka di sini pilihannya harus nasab. Makanya harus dibaca ala. Tidak boleh. Padahal tadi kan bisa dibaca berapa? Pertama, lihat dulu. Mali syi'atun illa ala Ahmada. Mali syi'atun illa ala Ahmada. Pertanyaan anak, tam mujab, tam ghairu mujab? Ghairu mujab, karena ada penafian. Pertanyaan kedua, muttasil atau ghairu muttas atau munqati? Mali syi'atun. Saya tidak punya golongan, tidak punya suku, illa ala Ahmada, kecuali ala Ahmada. Munqati atau muttasil? Muttasil. Kalau muttasil, apa tadi? Lebih roji dibaca apa? Badal. Dan boleh dibaca nasab. Kan begitu? Paham ini? Itu tadi yang begitu, selama dia tidak dikedepankan dari mustatna minhu. Kalau dikedepankan dari mustatna minhunya diakhirkan pannasbu. Maka nasab saja.
Antum bisa pahami nih. Makanya di sini bacaannya wa ma liya illa ala ahmad syi'atun. Hanya ala, enggak bisa dibaca apa? Alu. Wa mali illa madhabul haqqi madhabu. Sama ini. Illa madhabal haqqi madhabu. Asal kalimatnya wa maliya madhabun illa madhab al-haqqi. Kalau al-haqqi pasti al-haqqi mudhafun ilaih. Tapi madhabnya. Kalau susunannya maliya madhabun illa madhab, kalau begitu boleh madhaba, boleh madhabu, boleh badal, boleh nasab. Tapi ini masalahnya dia dikedepankan dari mustatna minhu, itu madhabunya diakhirkan. Maka di sini hanya boleh dibaca apa? Nasab. Kata beliau pan nasbu. Maka hanya nasab saja. Au tidak tamam, atau dia tidak tamam. Tadi kan syaratnya kan tam mujab, wajib baca nasab. Kalau tam ghairu mujab, tidak wajib baca nasab. Sekarang tidak tamam, tidak tamam. Artinya kalimatnya kalau tidak tamam berarti lawannya apa? Yang kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Lawan dari tam nakis, dan namanya nakis pasti ghairu mujab. Namanya nakis pasti ghairu mujab. Fa'ala hasabil awamil, maka ini sesuai dengan penyakitnya. Nah contoh wama amruna, ini kan mubtada khobar kan? Iya, karena ma tidak beramal karena ada illah. Berarti amruna mubtada. Amruna adalah mubtada. Namanya mubtada butuh apa? Khobar, maka dibaca illa wahidatun. Wa yusamma mufarraga, dan dinamakan dengan istitna mufarrag. Karena apa yang sebelum illa beramal dengan membutuhkan apa yang setelah illa. Syarah milal mansubat al-musatna fi ba'di aqsami. Termasuk mansubat adalah musatna, tapi pada sebagian jenisnya. Belum dah seluruh ratakan ya, karena ada yang mansub, ada yang marfu, bahkan ada yang majrur. Ada sebagian iya pembagiannya. Walhasil kesimpulannya annahu idza kana istitna bi illa, kalau dia istitna bi illah wa kanat masbuqatan bi kalamin tam mujab, dan dia diawali oleh kalimat yang tam mujab, wajib bi majmu'i hadis syurut at-thalathati, wajib dengan terkumpulnya 3 syarat ini nasbul mustatna, wajib dinasab mustatnanya. Sawaun kanal istitna muttasilan, sama saja apakah istitnanya muttasil. Nah qomal qaumu ila zaidan, muttasil karena zaidan termasuk dari qaum. Maqali ta'ala fasyaribu minhu illa qalilan minhum, sama. Atau mungkotian atau mungkoti. Pokoknya kalau tam mujab sama saja. Wajib dinasab. Kaqaulika seperti ucapan antum qomal qaumu illa himaron, wajib nasab karena ini tam mujab. Wa minhu fi ahdil qaulain, di antaranya adalah pada salah satu dari 2 pendapat qauluh ta'ala, firman Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblisa. Dipahami ini? Maksudnya di atas pendapat ini adalah mustatna mungkoti. Karena iblis bukan dari malaikat. Paham maksudnya? Jelas ini? Iblis bukan dari malaikat. Falau kanatil mas'alah bihaliha, kalau ada masalah dengan keadaan tadi itu. Walakinal kalam sabiq ghairu mujab. Maksudnya dia tam, akan tetapi tidak mujab. Fala yakhlu, maka tidak lepas imma iyakuna listitna muttasilan au munqati'. Kadang istitnanya muttasil, kadang juga apa? Munqati'. Fa in kana muttasilan jaza fil mustatna wajhan. Kalau muttasilan maka boleh pada mustatna 2 sisi. Haduma yuja'al tabi'an lil mustatna minhu. Salah satunya dia dijadikan tabi. Tabi artinya badal untuk mustatna minhunya. Ala annahu badal minhu, badal ba'd min kul. Dasar dia badal darinya, badal ba'd min kul indal basriin, menurut orang Basra. Atau atfi nasikin indal kufiyin, atau atop nasak menurut orang-orang Kufa. Atau atop nasak menurut orang Kufa. Tahu atop nasak? Kan atop ada 2, ada atop bayan dan ada atop nasak. Pertanyaannya, atop nasak itu atop apa? Mudah ini, tapi antum mungkin tidak ingat atop nasak itu apa. Atop nasak itu adalah atop yang mengantarai antara dia dengan yang diatofkan oleh huruf A
Anda paham? Paham ini? Itu atop nasab. Berarti menurut orang Kufa, ini yang Anda mau jelaskan sama antum. Menurut orang Kufa, huruf atop ada 11. Mana? Illa. Karena dia ini irob atop nasab itu setelahnya. Jadi kalau dia bilang gini, maja'an nasu illa Zaidun. Apa irobnya Zaidun? Menurut Basra, badal. Menurut Kufa, atop. Huruf ilan, huruf atop. Anda paham? Jelas ini? Paham maksudnya? Maksudnya? Iya, alhamdulillah. Menurut orang Kufa, jelas apa yang terjadi, itu dia. Irobnya. Dan yang kedua, yunsab ala asli bab. Yang kedua, dinasab di atas asal bab. Karena asal bab musatna adalah mansub. Wahu arabiyun jayyid. Ini juga bahasa Arab bagus. Wal ittiba ajwad minhu. Tapi di irob dan sebagai tabi itu lebih bagus daripada dibaca nasab. Lebih bagus. Wa na'ni bi ghairil ijab. Dan yang kami maksudkan dengan tidak mujab. Nafi wan nahi wal istifham. Itu di awal penafian atau nahi atau apa? Istifham. Misalun nafi qauluhu ta'ala. Contoh nafi firman Allah Ta'ala. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Qira'a sab'atu Ghairi Ibn Amir dibaca oleh qira'a sab'ah selain Ibnu Amir birrafi 'alal ibdal minal wawi. Dirofa sebagai badal dari waw. Fi ma fa'alu pada kata ma fa'alu. Wa qira'a Ibnu Amir wahdah sementara Ibnu Amir sendiri belum membaca bin nasbi ala istitna. Dia baca nasab sebagai istitna. Wa mithalun nahi qauluhu ta'ala. Contoh nahi firman Allah Ta'ala. Wala yaltafit minkum ahadun illam ro'atak. Dibaca nasab. Imro'atak. Sebagai apa ini? Qara Abu Amr wa Ibnu Katsir bi rafa alal ibdal. Abu Amr dan Ibnu Katsir membaca rafa sebagai badal min ahad. Ya kan? Illam ro'atuk. Begitu maksudnya. Wa qara al-Bakun dan yang lainnya dari qira'a sab'ah mereka baca bin nasbi dengan nasab alal istitna. Illam ro'atak. Datang dua bacaan ini menunjukkan dia boleh badal, boleh apa? Boleh nasab. Wa fihi wajhan. Dan di dalamnya ada dua sisi. Ahaduma yakuna mutatna min ahad. Pertama dia mutatna dari kata ahad. Wajahat qiraatul aktsar ala wajhil marjuh. Dan datang berarti bacaan kebanyakan di atas sisi yang tidak roji. Di atas sisi yang tidak roji. Karena kalau dibaca rofa, kalau dibaca kalau dibaca mustatna, dibaca nasab, tadi kan kalau mutasil lebih roji dibaca. Nah, lihat dulu di mana. Kalau dia mutasil lebih roji dibaca apa tadi? Badal kan? Berarti bacaan mayoritas dia baca rofa. Berarti apa ini? Mereka berarti baca di atas sisi yang marju, yang tidak roji. Anda paham ini? Jelas ini? Kan mayoritas, kan yang membaca. Iya. Dia bilang qara Abu Amr wa Ibnu Katsir bi rafa alal ibdal min ahad. Abu Amr dan Ibnu Katsir baca rafa sebagai badal dari ahad. Wa qara al-Bakun. Siapa al-Bakun di sini? Sisanya. Ini kan baru Abu Amr dan Ibnu Katsir 2 orang. Sementara qira'a sab'ah ada berapa? Ya 7. Berarti mayoritas dong yang membaca apa? Nasab. Kan begitu? Nah, bacaan ini mayoritas di atas sisi yang roji atau marju? Paham pernyataan Ibnu Hisham? Jadi mayoritas membaca di atas sisi yang marju. Tahu marju? Tidak roji. Karena rojinya jadi badal. Karena rojinya jadi apa? Badal. Li'anna marji al-qira'ah ar-riwayah la ar-ra'i. Kenapa? Karena sumber tempat kembali untuk qira'ah itu riwayat, bukan ra'i, bukan pendapat. Anda paham ini? Dipahamin? Maksudnya gini, kenapa malah mayoritas baca nasab? Anda paham? Sementara 2 orang tadi apa? Baca rofa, badal. Seharusnya kan mayoritas, seharusnya kan ikut yang roji, bukan yang marju. Apa alasannya? Kenapa mayoritas malah baca yang marju? Ini untuk menunjukkan bahwa baca Al-Quran itu riwayat, bukan berdasarkan diroyah.
berdasarkan kaidah yang dipelajari. Kalau setelah ini begini bacaannya. Bukan, dia riwayat, bukan diroyah. Roi. Kalau ikut kaidah bahasa yang kita pilih tadi, lebih roji di badal, seharusnya kan mayoritas akan baca begitu. Tapi riwayatnya nasab. Riwayatnya nasab. Terus bacaan yang kedua, ayakuna musatna min ahlik. Bisa juga di rob dia musatna dari kata ahlik yang sebelumnya. Fa'ala hada yakunu nasbu wajibah. Tapi kalau musatna dari ahlik sebelumnya, ya, maka di sini nasab wajib. Karena kalau ahlik berarti dia musatnanya musatna tam mujab. Karena dia tidak diawali oleh penafian sebelumnya. Iya, di ayat sebelumnya. Sudah paham ya? Nah, maksudnya antum bisa lihat di ayat sebelumnya itu kata ahlik itu, iya. Coba antum lihat dulu surat Hud. Kita lihat kelengkapan ayatnya. Tidak ada disebutkan di situ. Di ahlik. Oh, ada di situ catatan di bawah nomor 1. Lihat catatan di bawah, catatannya Nasim Bal'id. Sudah lihat? Fi qouli ta'ala fi awal ayat. Yaitu dalam firman Allah di awal ayat. Fa'asri bi ahlika. Fa'asri bi ahlika. Maka bawa keluar keluargamu. Illam ro'atak. Kalau begitu takdirnya, boleh nggak dibaca nasab? Boleh nggak dibaca rofa? Nggak boleh, karena ini kalau begitu tidak diawali oleh apa? Penafian. Kalamnya tam mujab. Maka belum bilang kalau begitu fa'ala hada. Di atas ini kalau antum jadikan itu adalah mustatta minhunya, yakunu nasbu wajibah. Nasabnya jadi wajib, bukan roji. Wa mithalul istifham qaulu ta'ala. Contoh istifham firman Allah Ta'ala. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ini istifham ingkari. Ya. Contohnya may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata ad-dhallun dia baca rofa. Qara al-jami bi rofa alal ibdal. Semuanya membaca rofa sebagai badal. Minat dhamir fi yaqnat. Badal dari dhamir yang ada pada yaqnat. Walau kuri'a ilad dolin, kalau seandainya dibaca ilad dolin, bin nasab dibaca nasab alal istitna di atas istitna la jaza. Akan boleh. Walakinnal qira'ata sunnatun muttaba. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi qira'ah itu adalah sunnah yang harus diikuti. Kan itu tadi, dia riwayah. Qira'ah itu adalah apa? Riwayah. Tidak boleh kita sembarang. Terus, wa inkan ini kalau mutasilan, wa inkan al-istitna munqati'an, kalau istitnanya munqati, fa ahlul Hijaz yujibunan nasbah, maka orang-orang Hijaz mewajibkan nasab. Fa yaqulun, mereka akan bilang, ma fiha ahadun illa himaron. Bilogotihim ja'a tanzil. Ini keutamaannya bahasa orang Hijaz. Dengan bahasa mereka lah turun Al-Qur'an. Dipahami ini? Dengan bahasa mereka lah turun Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adzon. Mereka wajibkan nasab. Wa banu Tamim yujizunan nasba wal ibdal. Sementara Bani Tamim, mereka membolehkan apa? Nasab dan boleh badal. Wa yaqra'una, dan mereka membaca illa tiba'udzon birofa. Dengan dirofa. Ala annahu badal minal ilm bi'tibaril maudi. Nah, sebagai badal dari ilm dalam artian dia maudi'nya. Karena menurut mereka min yang ada min ilmin itu minnya adalah zaidah. Minnya adalah apa? Zaidah. Kalau dia zaidah berarti asal lafadznya min ilmin asalnya ilmun. Asalnya apa? Ilmun dirofa. Maka beliau bilang mereka baca rofa sebagai karena ikut maudi, ikut mahal. Ikut apa? Mahalnya. Ikut kedudukannya. Wala yajuzu ayyu qira'a bil khabat alal ibdal minhu bi itibaril lafaz. Nah, ternyata beliau katakan tidak boleh dibaca dengan dijar. Ternyata tidak boleh dibaca ittibai. Paham? Kan kalau kita sebagai pemula harus dibaca ittibai karena badal. Ternyata dia badal dari mahal. Bukan badal dari apa? Lafaz. Li'anal khafit lahu min az-zaidah. Karena menjarnya adalah min zaidah. Ciri-ciri min tambahan kalau dia terletak setelah penafian.
Ciri-ciri kalau min itu adalah tambahan, kalau dia terletak di mana? Setelah penafian. Seperti tadi. Iya. Malahum bihi min ilmin. Paham ya? Asalnya malahum bihi ilmun. Malahum bihi ilmun. Baik. Kemudian setelahnya lagi. Pernyataan belau. Wattiba'udzon ma'rifah. Wattiba'udzon ma'rifah. Mujabah. Wa min zaidah. La tamalu illa fin nakirat. Nah. Ittiba'udzon adalah ma'rifah. Betul nggak? Kenapa dia ma'rifah? Karena dia mudhof kepada siapa? Kepada ma'rifah. Dipahami nih? Ma'rifah. Wa min zaidah la ta'malu illa fin nakirat. Perhatikan kaidahnya itu. Dan min zaidah ini ciri-ciri dia tambahan. Min zaidah tidak akan pernah saya ulang dulu. Ma'rifah mujabah. Mujabahnya kurang tadi disebutkan ya. Ittiba'udzon ma'rifah terus mujab. Mujab artinya bukan penafian. Bukan apa? Penafian. Karena jumlah baru ini setelahnya illa ittiba'u adzon. Ma'rifah mujabah. Ma'rifah artinya dia ma'rifah, mujabah artinya tidak ada penafian. Sementara min zaidah tidak beramal kecuali pada nakirat al-manfiyah. Makanya Anda bilang tadi ciri-ciri min tambahan diawali oleh penafian. Terus dia sendiri masuk pada nakirat. Awil mustabhami anha, atau yang ditanyakan tentangnya. Wa qad ijtama'a fi qouli ta'ala, telah terkumpul dalam firman Allah Ta'ala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Mana ini? Jadi min itu tambahan. Pertama kalau dia terletak setelah penafian, yang kedua kalau terletak setelah istifham. Terkumpul dalam ayat ini, terletak setelah penafian dan terletak setelah istifham. Ma taro fi khalqir rahman, ma taro, ma min tafawut, min tambahan. Farji'il basara hal taro min futur. Terletak setelah apa ini? Istifham, min tambahan. Dari sisi i'rab, adapun dari sisi makna silatan wa taukid, kan tidak ada tambahan sia-sia dalam Al-Qur'an sebagaimana disinggung oleh Ibnu Hisham di Qawaidul I'rab. Selesai ya? Kemudian berikutnya, wa idza taqaddamal mustatna 'ala mustatna minhu. Kalau mustatna mendahului mustatna minhu, wajib nasbuhu mutlaqah. Wajib mutlak dinasab. Apakah dia munqati atau apa? Muttasil. Ai sawaun kana istitna munqati anah ma fiha illa himarun wa ahad ma fiha illa himarun ahadun au muttasilna atau muttasilna maqama illa zaidan al-qaum. Qala al-Kumaid, berkata Kumaid, wa mali illa ala ahmad syi'atun wa mali illa madhhabul haqqi illa madhhabal haqqi madhhabu. Wa inna mamtana al-ittiba fi dzalika, dia adalah yang tidak boleh ittiba dalam masalah itu, li'anna tabi' la yataqaddam 'alal matbu. Itu alasannya. Karena namanya tabi tidak pernah mendahului yang diikutinya. Makanya hilang ke i'rab badalnya. Hilang di i'rab sebagai badal. Kan namanya mengikuti pasti sebelumnya, bukan setelahnya. Wa in kana al-kalam mustabiq ala illa ghair tam. Kalau kalam yang mendahului illa tidak tam. Kalau kalam yang mendahului tidak tam. Wa na'ni bihi alla yakunal mustatna minhu madhkura. Yang kami inginkan dengan tidak tam yaitu mustatna minhunya tidak disebutkan. Fa innal ismal madhkur al-waqi' ba'da illa, maka isim disebutkan yang terletak setelah illa, yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Diberikan apa yang menjadi haknya seandainya tidak ada illa. Artinya seakan-akan dia tidak ada apa? Illa. Fa yuqal, maka dikatakan ma qama illa zaidun birofa. Kama yuqal ma qama zaidun. Paham ya? Wa ma ra'aitu illa zaidan bin nasb dengan nasab. Kama yuqal sebagaimana dikatakan ma ra'aitu illa ma ra'aitu zaidan. Ma marartu illa bi zaidin bil jar dengan jar. Kama yuqal sebagaimana dikatakan ma marartu bi zaidin. Sama. Wa yusamma dzalika istitna'an mufarraga. Dinamakan hal itu dengan istitna mufarraga. Maksudnya kenapa? Li'anna ma qabla illa qad tafarraga li talabi ma ba'daha. Karena apa yang sebelum illa telah tafarraga
litolabi ma ba'daha. Setelah tafarrogo. Apa artinya tafarrogo? Telah diperuntukkan, dikhususkan untuk mencari apa yang setelah illa. Apa yang setelah illa. Walam yastagil anhu bil amal fima yaktadi. Tidak tersibukkan darinya dengan beramal apa yang dia haruskan untuk mendapatkannya. Walisitna fi dzalika kullihi minas min amhadu. Tapi sebenarnya istitna dalam hal itu seluruhnya adalah dari isim yang umum yang dihilangkan. Kan sudah dibilang sebelumnya, di pembahasan sebelumnya sebenarnya dia i'rabnya apa, Bah? Badal. Dari isim yang umum yang dihilangkan sebelum illah. Yang mustatam minhunya pada hakikatnya. Takdir ma koma ila zaidun, takdir ma koma ila zaidun, ma koma ahadun illa zaidun. Wakadal baki. Demikian pula sisanya. Selesai. Kita lanjut lagi. Karena kita mau selesaikan. Kan ini baru ilah. Tapi kan selain ilah kan mudah. Jadi antum kalau paham ilah, sudah. Kita anggap selesai. Sisa setelahnya dibaca. Wa yustat nabi goir wasiwa. Dan dikecualikan dengan goir dan siwa. Khafidain mu'rabain bi irabil ismil ladzi ba'da illa. Wa bi qala wa ada wa hasa nawasib wa khawabit. Wa bi ma qala wa bima ada. Wa laisa wa la yakunu nawasib. Selesai. Kata beliau, dikecualikan dengan goid dan siwa. Khafidain, keduanya menjer. Keduanya ini menjer. Berarti setelahnya apa? Majrur. Mu'rabain dan keduanya di-i'rab bi-i'rabil ismil ladzi ba'da illah. Keduanya di-i'rab dengan i'rab isim yang terletak setelah illah. Paham? Paham? Jadi keduanya menjer. Artinya mustatnanya di jer. Terus dianya sendiri mu'rabain, keduanya di-i'rab dengan i'rab isim yang terletak setelah illah. Tadi pembahasannya. Wabi kola wa ada wa hasya. Dengan kola ada dan hasya. Nawasib. Au khawafid. Boleh dijer. Boleh dinasab. Atau boleh dijer. Karena setelah kola ada dan hasya. Boleh berapa bacaan? 2. Wabi ma kola wabi ma ada. Dan dengan ma kola atau ma ada. Walaisa. Demikian pula laisa. Walayakun dan la yakun. Nawasib. Dia dinasab. Artinya kalau kemasukan ma kola ma ada. Nasab, tidak boleh lagi dijer. Demikian pula di antara yang dinasab adalah setelah laisa dan setelah apa? La yakun. Selesai. Syarah. Al-adwatul lati yustatna biha ghair illah salasatu aqsam. Alat-alat yang dikecualikan dengannya selain illah ada 3 bagian. Ma yuqbadu daiman. Ma yaqbadu daiman, ada yang menjer selama-lamanya. Wa ma yunsabu daiman, dan ada menasab selama-lamanya. Wa ma yaqbadu tarotan wa yansibu ukhra, dan apa yang kadang menjer dan kadang menasab. Fa amal ladzi yaqbadu daiman, adapun yang menjer selama-lamanya, fa ghair wa siwa, maka ghair dan siwa. Qul antum katakan qamal qaumu ghairu zaidin wa qamal qaumu siwa zaidin bi khafdi zaidin fihima, dengan dijer zaid pada keduanya. Wa tu'rabu ghair nafsuha, dan di i'rab ghair itu sendiri bima yastahiqul ismul waqi ba'da illah, dengan apa yang isim setelah illah berhak mendapatkannya. Fi dalikal kalam, pada pembicaraan tadi yang sudah lewat. Kata qul qamal qaumu ghairu zaidin, wajib karena tamujab binas bi ghair, dengan dinasab ghair. Kama takul, sebagaimana antum katakan qamal qaumu illa zaidan, sama binas bi zaid. Wa taqul ma qamal qaumu ghairu zaidin wa ghairu zaidin bin nasbi wa rafa. Boleh antum nasab dan rafa karena kalimatnya ini tam ghair mujab. Kama taqul ma qamal qaumu illa zaidan wa illa zaidun. Boleh. Wa taqul, dan antum katakan ma qamal qaumu ghairu himarin. Antum baca apa ini? Bin nasab indal hijazin, karena ini istitna apa? Mungkoti. Wa bin nasab awir rofa indat tamimiyin, dengan nasab atau rofa menurut orang tamim. Wala dalika fakis, maka di atas hal itu kiaskan semuanya. Wa hakada hukmu siwa,
maka demikian pula hukum siwa. Khilafan sibawai, berbeda dengan sibawai. Fa innahu za'ama anha wajibatun nasab ala dzarfiyah daimah. Kalau sibawai mengatakan goirnya sendiri wajib dinasab sebagai apa? Dorob. Jadi kalau sibawai belok irok di goir dan siwa sebagai apa? Dorob. Anda bisa paham ini? Berarti kalau menurut sibawai selalu goiro. Mau tamujab, tan mampi ataupun nakis. Selalu baca apa? Goiro. Siwa. Anda paham gak ini? Jelas ini? Tapi yang dikuah oleh Ibn Hisham selain itu. Atani, mayan sibu fakot. Apa menasab saja. Wa arba'ah. Dan dia ada 4. Laisa, walayakun, ma'khola, ma'ada. 4 ini. Hanya menasab setelahnya. Takul, komu, laisa zaidan. Ya pasti dinasab. Karena khobarnya laisa. Ya begitu. Tapi ini kan namanya semakna dengan pengecualian. Pengecualian kan maknanya. Karena tidak ada yang berdiri selain zaid. Sama kan? Maknanya istitna. Wala yakunu zaidan. Sama juga ini. Qamu la yakunu zaidan. Mereka berdiri tidak ada zaid. Mereka berdiri tidak ada zaid. Zaidannya apa sebagai apa? Khabarnya yakunu. Wa ma khala zaidan, wa ma ada zaidan. Sama. Wa fil hadits, dalam hadits, ma anharad dama wa dzukira rasmullahi alaihi fakulu laisa sinna wa dzufura. Lihat, laisa sinna. Paham kan? Mansub. Wa qala Labid, berkata Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata zailu. Lihat, ma khalallaha wa intisabuhu ba'da laisa wa la yakunu, ternasabkannya dia setelah laisa dan la yakunu ala annahu khabaruhuma. Itu di atas dasar bahwasanya itu khabar keduanya. Wasmuhuma mustatirun fiha ay wujuban. Isimnya adalah disembunyikan padanya secara wajib. Wa intisabuhu ba'da qala wa ma'ada, dan nasabnya dia setelah ma qala dan ma'ada ala annahu maf'uluhuma. Itu ada dasar dia adalah maf'ulnya. Wal fa'il mustatir fihima juga sama. Fa'il juga disembunyikan pada keduanya. At-talith. Yang ketiga, terakhir. At-talith yang ketiga, ma yakhfadu tarotan wa yansibu ukhra. Apa yang kadang menjer dan kadang menasab. Wa huwa thalathatun, dan ini ada 3, yaitu qala, ada, dan asya. Wa dzalika li'annaha takunu hurufa jarrin wa af'alan madiyatan. Demikian itu karena ini 3 kata ini kadang menjadi huruf-huruf jar, kadang juga dia menjadi fi'il madhi. Fa in qaddarta hurufan qabatta biha al-musatna. Kalau antum takdirkan dia huruf, antum jar dengannya musatnanya. Wa in qaddarta af'alan nasabta. Kalau antum takdirkan dia fi'il, antum nasab biha dengannya alal maf'uliyah, yaitu sebagai maf'ulun bih. Wa qaddarta al-fa'ila mutmarun fiha. Ya, kalau antum jadikan huruf kan tidak perlu ada fa'il di dalamnya. Kalau antum jadikan dia fi'il, berarti antum takdirkan fi'il di dalamnya. Antum takdirkan apa, Pak? Fa'il di dalam. Alhamdulillah.